30 anak laki-laki mengangkat tongkat mereka bersamaan, lalu mendorong seorang anak yang berdiri di tengah ke arah dinding belakang. Dinding itu perlahan mulai menutup. Anak itu memohon sambil merapatkan kedua tangannya agar dilepaskan. Seolah-olah di balik dinding itu ada sesuatu yang sangat berbahaya, tapi tidak ada satupun yang mendengarkan permintaannya. Celah dinding semakin menyempit hingga mustahil untuk keluar. Akhirnya, anak itu terpaksa masuk ke dalam dinding yang tertutup rapat. Melihat kejadian itu, moha anak baru langsung terkejut. Namun, bagi anak-anak lain, seolah-olah itu sudah menjadi hal biasa. Sebenarnya, di belakang mereka ada sebuah labirin raksasa yang selalu bergerak. Setiap pagi, pintu besar labirin itu terbuka dan para anak masuk untuk mencari jalan keluar. Tapi selama 3 tahun, belum ada seorang pun yang berhasil menemukan jalan keluar. Saat malam tiba, pintu akan menutup dengan sendirinya dan dari dalam labirin terdengar suara-suara aneh yang menyeramkan, mirip raungan monster. Untuk bertahan hidup, mereka membuat aturan. Anak-anak yang paling kuat dan cepat dipilih sebagai pelari yang bertugas masuk ke dalam labirin untuk mencari jalan dan membawa barang. Sementara yang lain menanam dan memasak dari hasil panen. Setiap bulan selalu ada anak baru dan persediaan yang dikirim melalui jalur rahasia labirin. Anak baru biasanya bingung dan kebingungan, sementara yang lama menjadikannya bahan candaan. Kapten kelompok, Kale, kemudian menjelaskan aturan kepada Mohan. Namun, ia tidak pernah memberitahu apa sebenarnya yang ada di balik dinding tinggi itu. Ia hanya memberi peringatan, jangan pernah mendekat ke sana. Mohan merasa celah pada dinding itu mungkin adalah jalan keluar. Suatu hari, ia mencoba mendekatinya, tapi tiba-tiba 2 anak keluar dari dalam. Rasa penasaran Mohan semakin besar, namun dada salah satu anak menjatuhkannya ke tanah. Mereka berdua pun terlibat pertengkaran hingga anak-anak lain berkumpul. Mohan berkata di depan semua orang bahwa ia ingin keluar dari tempat itu. Kale berusaha menghentikannya. Tiba-tiba, pintu labirin mulai menutup dengan suara roda raksasa. Celah itu hilang sepenuhnya. Mohan baru menyadari, bila ada yang berdiri di sana, pasti sudah hancur. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mendengar jeritan keras dari dalam labirin. Suara itu sebenarnya adalah perubahan struktur labirin, disertai dengan suara monster yang menakutkan. Para pelari dipilih dengan sangat ketat karena mereka harus kembali sebelum malam. Kalau terlambat, hidup mereka tidak akan selamat. Suatu hari, saat mengambil persediaan, seorang anak tiba-tiba menyerang Mohan. Untungnya ia selamat berkat bantuan yang lain. Ternyata, anak itu berubah setelah digigit monster. Anak yang terkena gigitan seperti itu akan dibuang keluar saat malam tiba, yang artinya hampir pasti mati. Hari itu, satu posisi pelari kosong, sehingga Kale, sang kapten, memutuskan untuk menggantikannya. Keesokan harinya, Mohan melihat Kale dan Minu kembali dari labirin. Tapi Kale terluka parah dan tidak sadarkan diri. Saat pintu mulai menutup, Minu tetap berusaha membawanya keluar. Anak-anak lain berteriak memberi semangat, tapi tidak ada yang masuk membantu. Mohan tanpa berpikir panjang langsung berlari masuk ke labirin. Suara monster menggema di dalam. Minu ketakutan dan berlari, tapi Mohan tidak mau meninggalkan kaptennya. Mereka menyembunyikan Kale di antara bel-bel rambat. Minu melarikan diri, sementara Mohan mengikat Kale dengan tali agar aman. Namun, Mohan tersesat karena baru pertama kali masuk labirin. Ia terjebak di jalan buntu, lalu berusaha menyelamatkan diri dengan berpegangan pada bel. Sementara monster terus mengejarnya. Untungnya, bel itu menghalangi monster, dan Minu kembali tepat waktu untuk menarik Mohan keluar. Begitu berhasil lolos, Mohan berteriak agar monster mengejarnya.